Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang etika publik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Chairuddin Hasibuan. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021. Baiklah, kita mulai. Etika publik terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua dimensi etika publik, yang ketiga nilai dasar etika publik, yang keempat kode etik dan perilaku ASN, dan yang kelima ialah implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Definisi terbagi kedua. Yang pertama yaitu etika. Etika ialah sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut pada pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijakan di dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi etika publik, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang terakhir adalah dimensi tindakan integritas publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut, terbagi menjadi 14. Yang pertama ialah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Kelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, 14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik dan perilaku ASN terbagi menjadi 12. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi dalam negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan undang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal baik. Dan apabila ada orang yang menyimpang dari kebaikan itu semata-mata karena dia tidak tahu norma untuk bertindak dengan baik. Sekianlah dari video berikut ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.